Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita menjalani akan kehidupan kita, hari ini tentunya kita mau mengawalinya di dalam kita merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa.
Ucapan syukur yang tak terhingga kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang telah menjaga menyertai kami dari sepanjang malam yang telah berlalu hingga di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami masih menikmati akan anugerah Tuhan. Kami masih menikmati akan kesehatan, kekuatan yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan seluruh kehidupan kami, sehingga apa yang kami renungkan dari firman-Mu di kesempatan pagi hari ini Tuhan dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sahabat Sang Sinar, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, badai seringkali datang dalam kehidupan kita. Badai seringkali menerpa kehidupan kita, baik itu masalah demi masalah seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan bagi kita. Lembaga Alkitab memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupan kita, ketika badai itu menerjang kehidupan kita, ketika pergumulan masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita, apa yang perlu harus kita lakukan dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi badai yang datang dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, mari kita andalkan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-38, saya bacakan bagi kita. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang pertama yang kita lakukan supaya kita bisa menghadapi badai itu di dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid ini, di mana di ayat 37 dikatakan, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air." Di mana di sini murid berserta dengan Tuhan Yesus, di mana mereka mengalami masalah, mereka mengalami persoalan di tengah. Dikatakan di sini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, di mana ombak masuk ke dalam perahu mereka sehingga mereka ketakutan, sehingga mereka butuh pertolongan Tuhan, dan di mana mereka mengandalkan Tuhan Yesus. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Begitu juga di dalam langkah kehidupan kita, andalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita andalkan kekuatan kita.
Kita ini manusia yang lemah, kita terbatas. Ketika masalah itu datang, berseru kepada Tuhan. Ketika pergumulan di dalam setiap kehidupan kita begitu berat, andalkan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud ya, ketika dia melawan Goliat, yang dia andalkan bukan kekuatan Daud sendiri, bukan kemampuan dia sendiri, tetapi dia andalkan Allah. Ketika dia mengandalkan Allah, di mana kemenangan dia memperoleh. Begitu juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika badai kehidupan itu menerjang kehidupan kita, andalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita mengandalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayatnya yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita mengandalkan Tuhan, kita juga perlu percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mungkin ketika kita berseru kepadanya, dia tidak langsung menjawab doa kita. Tetapi percayalah bahwa ketika kita terus mengandalkan dia dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan mampu menghadapi setiap pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Pergumulan silih berganti datang di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan mau mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, supaya kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Bukan saja ketika kita dalam keadaan baik dulu, masalah kita tidak punya masalah, baru kita bilang, "Oh Tuhan itu baik, dia menyertai saya." Tetapi ketika badai itu datang, pergumulan itu datang, tetaplah kita percaya kepadanya. Dia tahu akan setiap pergumulan kita. Dia tahu akan setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Selain kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, kita yakini bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa. Di ayat yang ke-39 saya bacakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Angin saja dia bisa redakan. Apalagi dengan masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan bagi kita Filipi 4 ayatnya yang ke-13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu." Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, percayalah Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, tetapi pertolongannya tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Untuk itu, untuk kita menjalani kehidupan kita, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang penuh dengan persoalan terjadi dalam kehidupan kita, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, teruslah kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah sungguh-sungguh kepadanya, yakini bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberi jalan keluar dalam setiap masalah yang kita alami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami anak-anak-Mu terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami yakini Tuhan, ketika itu yang kami lakukan, Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat menguatkan kami. Biarlah ketika kami menjalani hidup kami Tuhan, biarlah kami terus bergantung berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan.